Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denda Majin. Di sini saya akan membahas mengenai materi hubungan industrialisasi. Hubungan industrialisasi merupakan suatu kajian di mana membahas mengenai permasalahan dan hubungan antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintahan yang dimana mempengaruhi produksi barang dan jasa. Dan hubungan industrialisasi tersebut dapat sarana-sarana yaitu meliputi satu, serikat pekerja yang dimana bertujuan untuk melindungi dan mengaspirasikan hak-hak dari tenaga kerja. Yang kedua yaitu organisasi pengusaha yang dimana bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu lembaga kerjasama bipartit yang dimana merupakan suatu forum komunikasi yang meliputi hubungan antara perusahaan dan pekerja. Yang keempat yaitu lembaga kerjasama tripartit yang dimana membahas mengenai forum komunikasi antara perusahaan, pekerja, organisasi, dan pemerintahan. Dan yang kelima yaitu peraturan perusahaan yang dimana membahas mengenai peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk pekerjanya mengenai syarat-syarat ataupun hak dan kewajibannya. Yang keenam yaitu kerjasama antara perusahaan dan pekerja yang dimana membahas tentang kontrak kerja. Yang ketujuh yaitu perundang-undangan ketenagakerjaan yang dimana hal tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur ketenagakerjaan di dalam negara. Selanjutnya yaitu mengenai perselisihan dalam hubungan industrialisasi yang dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dimana terdapat 4 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar gerakan buruh di suatu perusahaan. Dan perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui lembaga kerjasama bipartit atau juga melalui mediasi, arbitrasi, maupun konsiliasi yang tergantung pada kesulitan dalam perselisihan masyarakat industri tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu dalam hubungan industrialisasi yang dimana meliputi yaitu tingkat pendidikan, hubungan soliditas semakin tinggi, peningkatan kebutuhan, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan kesadaran akan hak yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi negara dalam hubungan industrialisasi yang dimana peran negara itu bertanggung jawab dalam pemecatan sepihak oleh perusahaan kepada pekerja, dan fungsi negara dalam hubungan industrialisasi yaitu sebagai perantara untuk melakukan kegiatan yang mengembangkan hubungan industrialisasi dan juga berusaha untuk mencegah perselisihan di dalam hubungan industrialisasi di dalam negara. Dan di Indonesia sendiri hubungan industrialisasi tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dan di Indonesia saat ini hubungan industrialisasi berada dalam masa transisi yang dimana pada dahulu industrialisasi di Indonesia terpusat yang dimana pemerintah dan perusahaan berpegang penuh pada tenaga kerja, dan menuju ke arah demokrasi yang dimana pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja mampu berunding untuk menciptakan solusi dalam perselisihan dalam hubungan industrialisasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.